Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriyatul Basito atau biasa dipanggil dengan Miss Alba. Hari ini Miss Alba akan menjabarkan atau menjelaskan tentang beberapa hal. Tapi sebelum itu mohon ditunggu. Miss Alba akan share screen-nya. Jadi, sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini, coba kalian tebak, apa sih yang akan kita bahas kali ini dengan dua gambar yang akan Miss Alba berikan. Yang pertama yaitu yang ini. Ada bayi. Yang kedua yaitu adalah gambar ini. Ada orang painting, taking photo, and then playing music, and then designing and cooking. Kira-kira, what are we going to talk about? Kemudian yang kedua, itu adalah gambar seperti bakat atau profesi ya. Kalau di sini bisa dibilang minat dan bakat. Jadi hari ini kita akan membahas minat dan bakat. Oke. Semua hal yang terjadi di dunia ini itu pasti sudah tertuang di dalam Al-Quran. Termasuk dengan minat dan bakat ini telah dibahas atau dijelaskan pada surah Al-Isra, yang mana itu artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, dari ayat ini itu bisa dikaitkan dengan kata-katanya yaitu setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Itu bisa diartikan sebagai manusia semuanya itu terlahir berbeda-beda, termasuk pada kemampuan atau bakat yang mereka miliki. Sebenarnya apa sih minat itu dan apakah bakat itu? Ada yang tahu nggak? Yap, betul. Kalau minat itu adalah seperti rasa suka, rasa ketertarikan. Jadi kecenderungan atau ketertarikan yang tinggi atau yang besar pada suatu aktivitas, dan kalian dan kita tanpa disuruh pun akan senang untuk melakukannya. Itu artinya minat. Dan biasanya ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Berbeda dengan minat, bakat itu adalah bisa diartikan sebagai anugerah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang diberikan bakat sejak lahir, atau di sini diartikan sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir. Tapi bakat ini akan menjadi tak berdaya apabila tidak ada latihan-latihan tertentu yang bisa mengasah atau mengolah bakat tersebut menjadi bermacam-macam pengetahuan dan keterampilan khusus. Jadi sebenarnya apa sih perbedaannya bakat dan minat itu? Oke, kita point out ya, kita point-point di sini. Yang pertama, minat. Minat itu bisa dipengaruhi lingkungan. Contoh, nanti aja contohnya. Yang kedua,
ketertarikan pada hal itu bisa berubah-ubah seiring perkembangan usia individu. Yang ketiga, mudah dikenali. Contoh seperti ini. Sekarang kita berada di zaman di mana kita terpapar oleh bukan terpapar ya, difasilitasi dengan jaringan internet di mana-mana. Jadi kita mudah untuk mengakses apapun itu. Dan sekarang itu sedang zamannya bermain membuat konten atau konten creator kayak gitu ya. Jadi semua orang boleh membuat konten creator. Kalau kita minat, kita itu aku ingin membuat konten creator. Aku ingin jadi konten creator. Or aku ingin menjadi YouTuber kayak gitu ya. Nah, itu dipengaruhi lingkungan. Akhirnya kita muncul rasa suka, merasa minat untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kalau minat saja itu biasanya tidak akan lama gitu. Jadi ketertarikan ini bisa berubah-ubah seiring perkembangan usia individu. Bisa jadi kalian yang sekarang berumur sekitar 12 tahun, lagi seneng-senengnya bikin YouTube atau main game, bisa jadi nanti setahun kemudian atau 6 bulan kemudian kalian sudah tidak tertarik dengan hal tersebut sama sekali. Dan ini sifatnya mudah dikenali kalau minat. Kenapa? Karena terlihat sekali dari rasa sukanya tanpa disuruh, tanpa mengeluh, kalian pasti akan melakukan hal yang terbaik. Itu adalah minat. Kemudian bakat. Pertama, ada dalam diri individu. Seperti yang Miss Alba katakan sebelumnya, bahwa bakat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat manusia. Nah, dengan bakat ini manusia itu masing-masing manusia itu bisa unggul, bisa menjadi atau terlihat unggul daripada yang lain. Karena dengan memiliki bakat tertentu, kita contoh kayak gini, dalam satu kelas ada 5 orang. 5 orang ini satunya berbakat dalam matematika, yang kedua atau berbakat dalam hitungan, yang murid kedua dalam seninya, yang ketiga dalam bahasanya. Ketika pelajaran matematika, fisika, tentu saja yang murid pertama tentu saja akan lebih unggul. Kemudian kalau yang lainnya mungkin akan kesulitan untuk menyaingi anak yang sudah punya bakat tersebut, karena dia sudah dari lahir sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua seni. Mungkin apapun yang dia gambar, apapun yang dia cat itu akan menjadi lebih baik daripada kita-kita yang tidak memiliki bakat tersebut. Akan tetapi bakat itu tidak mudah untuk dikenali. Makanya ada sebutan bakat yang terpendam. Ya kan? Tahu kan? Kemudian terakhir, bakat ini tidak berubah-ubah sifatnya. Jadi kalau dari mulai kecil bakatnya kelihatan dia cenderung ke seni, maka dari sampai besar pun kalau dia mengenali dia pandai di seni, itu sampai dewasa dia akan memiliki bakat tersebut, keunggulan tersebut. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, contoh ini ya, ada 4 orang ini, ada 4 orang di sini ya. Mereka semua tentu terlahir dengan bakat sendiri-sendiri. Bakat mereka sendiri-sendiri, bakat yang berbeda-beda maksudnya. Anggap saja begini, kita semua memiliki bakat atau 4 anak ini diberkahi
Jadi kita semua, anggap saja kayak gini, kita itu memiliki banyak akses untuk membuat sebuah konten, ya. Jadi 4 orang ini bisa saja melakukan hal yang sama seperti kita. Jadi tujuan 4 orang ini itu adalah membuat konten YouTube, gitu ya, konten YouTube. Mereka semua berlomba-lomba membuat konten YouTube yang bagus. Akan tetapi dari keempat orang ini tentu saja akan menghasilkan contohnya viewers yang berbeda atau kualitas video yang berbeda. Karena apa? Mungkin dari salah satu mereka hanya satu orang yang memiliki bakat dalam promosi, dalam menarik perhatian orang, dalam kecakapan berbahasanya, gitu. Makanya bisa jadi YouTuber. Nggak mungkin 4 orang ini bisa membuat YouTube membuat konten yang bagus semuanya, kemudian viewersnya banyak, itu jarang sekali. Nah, sebenarnya minat dan bakat itu berhubungan nggak sih? Ada hubungannya nggak sih? Tentu saja, mereka saling terkait, ada keterikatan dari keduanya. Kok bisa? Ya, karena begini, karena minat itu adalah munculnya dari lingkungan, maka minat itu bisa diciptakan. Tapi ingat, kalau bakat itu adalah anugerah atau bawaan dari lahir yang tidak bisa diciptakan dengan tiba-tiba. Seperti yang misal contohkan di atas, semua orang bisa melakukan hal yang sama dengan kita, tetapi berbakat bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Jadi 4 orang tadi sama-sama bikin konten, tapi orang yang berbakat itu pasti kontennya, kualitas videonya itu lebih baik daripada yang tidak memiliki bakat dan ya. Kemudian hubungan keduanya selain itu adalah minat, itu adalah faktor utama pengembangan bakat. Karena begini, tanpa adanya minat, maka bakat itu akan tidak terasah atau tidak terolah. Jadinya tidak akan berguna. Atau bisa jadi kita istilah dengan terpendam. Sedangkan apabila kita memiliki minat yang tinggi, itu akan membuat kita mampu melakukan sesuatu sekalipun kita tidak berbakat. Jadi intinya minat itu sebenarnya prosesnya. Jadi kalau untuk menjadi orang yang pandai matematika, kalau orang berbakat mungkin hanya butuh 1 minggu 2 minggu untuk mempelajari soal-soal untuk bisa menjawab soal-soal olimpiade gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki bakat dalam berhitung, tapi dia minat kepada pelajaran matematika tersebut atau minat untuk mengikuti olimpiade matematika, maka dia memerlukan waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup lama untuk mencapai kemampuan yang setara dengan orang yang memiliki bakat memiliki bakat berhitung tersebut. Sebaliknya, nah kalau orang berbakat tapi nggak punya minat untuk mengembangkan bakatnya, itu juga sama saja percuma. Jadi maka itu kita harus bisa mengenali bakat kita sendiri, kemudian kita ekspos ke atau kita tumbuhkan, pelihara minat kita agar bakat yang kita punya itu terjaga atau terasah, terolah, terupgrade gitu ya. Seperti yang misal Mbak katakan tadi, Allah itu menciptakan kita semuanya berbakat. Cuma yang membedakan hanya satu, yaitu ada tidaknya minat kita untuk mengembangkannya. Di sini misal Mbak lihat kan ada
sebuah gambar, di situ ada tulisannya minat mengalahkan bakat. Jadi minat yang kuat itu mendatangkan manfaat. Kalau sekedar berbakat tetapi tidak ada niat, tidak ada minat, maka akan mokat. Mokat di sini artinya adalah mati. Jadi yang mati itu adalah bakatnya. Jadi satu hal dalam mengembangkan minat dan bakat itu adalah kita harus niat. Niat itu adalah yang utama. Jadi tenang aja kalau semuanya, Miss, saya nggak punya bakat nih, tapi saya minatnya kuat. Oh, tenang saja. Bisa jadi orang yang minatnya kuat itu bisa mengalahkan orang yang punya bakat. Jadi kita harus tetap positive thinking. Nah, sebagai seorang muslim, kita sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Kita dibekali akal, dibekali perasaan, dan dibekali jasmani yang terima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal. Pertama akal ya, kita dibekali oleh Allah akal. Dari semua elektronik yang tercanggih pun tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kecanggihan otak kita. Kemudian yang kedua, perasaan. Jadi bikin hidup kita itu lebih hidup. Maksudnya kayak gini. Kalian sebagai pemuda Islam itu seharusnya bisa lebih berguna atau membuat hidup kalian itu lebih bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, kita diberkahi dengan jasmani. Jadi pemuda muslim itu kalau kita menurut sunah-sunah Nabi, sunah-sunahnya, sunah-sunah dari Allah SWT itu insya Allah kita akan menjadi muslim yang memiliki fisik yang prima kalau kita menjaga kesehatan kita ya. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana caranya mengembangkan minat dan bakat kita. Kalian lihat di sini ada gambar dari otak kita like growing trees. Kemudian ini arah gitu ya. Kita harus selalu bertumbuh dan berkembang. Nah, ada beberapa cara untuk mengembangkan potensi diri atau mengembangkan minat dan bakat kita. Yang pertama, harus niat. Niatnya harus kuat. Yang kedua, harus berpikir positif. Yang ketiga, komitmen harus dijaga. Jadi kalau kita sudah terjun ke aktivitas A, maka kita harus komit, kita harus menyelesaikannya sampai akhir. Kemudian yang keempat, jangan menganggap remeh orang lain. Misalnya tadi sudah bilang bahwa kita itu semua memiliki bakat yang berbeda-beda. Bisa jadi pada waktu pelajaran matematika si A tidak bisa mengerjakan, terus kalian remehkan. Tapi kemudian di kelas bahasa ternyata dia sangat unggul, atau di kelas olahraga lah dia sangat unggul, prima sekali, dia kuat sekali. Jadi jangan pernah remehkan orang lain, karena setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda. Yang kelima, kita itu harus legowo, istilahnya harus mau menerima saran, kritik, masukan yang bersifat membangun dari orang lain. Jadi kita hidup di dunia ini atau bersama masyarakat atau teman-teman kalian tidak akan terlepas dari yang namanya kritikan atau saran atau masukan. Kalian semua harus mau menerima itu, kita saring untuk pembelajaran diri, refleksi diri. Yang keenam, harus konsisten. Semuanya semangatnya itu kalau bisa dijaga terus. Bukan semuanya hari ini ikut kegiatan A, tapi besok males, besoknya lagi males, besoknya lagi baru ikut kayak gitu. Itu nggak konsisten.
Ya, harus dijaga untuk biar bakat dan minat kalian itu semakin terasah. Kemudian yang ketujuh, yakinlah bahwa kita pasti bisa. Nah, kalau di sekolah itu ada yang namanya ekstrakurikuler dan bimbingan. Dua hal ini itu adalah wadah pengembangan potensi peserta didik. Namanya potensi itu tidak melulu tentang ekstrakurikuler, tapi juga bisa akademik ya, bisa matematika, mungkin speech, mungkin storytelling atau yang lainnya. Jadi nanti kalian kalau masuk di Amanatul Ummah itu akan mengetahui yang namanya ekstrakurikuler dan bimbingan olimpiade. Apa sih fungsinya mengikuti dua hal ini? Yang pertama, kita bisa mengembangkan potensi ya, pasti. Yang kedua, itu kita juga bisa memperkuat pendidikan karakter kita. Jadi nanti dari ekstrakurikuler dan bimbingan itu tadi kalian akan mengasah yang namanya kerjasama, kemudian saling menolong, kemudian gotong royong itu akan terbentuk dari ekstrakurikuler tadi yang akan kalian ikuti. Jadi selain itu kita juga akan menjadi pribadi yang lebih berkualitas karena kita bisa mengasah skills kita di luar prestasi akademis kalau yang ekstrakurikuler ya. Oke. Segitu saja penyampaian materi dari Miss Elba. Tapi sebelum itu Miss Elba akan memperlihatkan sebuah video tentang apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di Amanatul Ummah. Untuk olimpiade, bimbingan olimpiade apa saja yang yang bisa kalian ikuti, insya Allah nanti akan disampaikan setelah kalian sudah berada di pondok ya. Insya Allah akan ada ada apanya? Ada seleksinya. Oke, wait. Ini tolong dilihat baik-baik. Ini adalah beberapa video atau beberapa ekstrakurikuler yang ada di MA. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. 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 Bring that beat back.
Oke, so sekian materi dari Miss Alba. Terima kasih telah mengikuti atau mendengarkan atau melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.